ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kitab Sahih Al-Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah kitab Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan di dalamnya ada hadis-hadis Nabi yang sanadnya seluruhnya dipersyaratkan oleh Al-Bukhari dengan sebegitu ketatnya hingga setiap perawi harus benar-benar dipastikan mendengarkan riwayat dari gurunya masing-masing dalam sanad. Sehingga kitab Sahih Bukhari disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah sebagai kitab yang paling unggul dari segi validitas sunnah Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan, sifat akhlak maupun sifat zahir Nabi SAW. Dan kitab Sahih Bukhari diawali dengan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung dengan niatnya, dan setiap orang itu akan mendapatkan hasil dari apa yang dia niatkan, dari pahala atau dosa. Dan paling akhir, kitab yang paling pertama dalam Sahih Bukhari yaitu kitab Badi'il Wahyi, permulaan wahyu. Dan kitab paling terakhir dalam Sahih Bukhari adalah kitab At-Tauhid. Dan hadis yang paling terakhir dalam kitab At-Tauhid dalam Sahih Bukhari, hadis yang paling terakhir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani habibatani ila Ar-Rahman, khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim." Maka dengan itu sebagai rasa syukur ana pribadi kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga kemudian syukur ana kepada para jemaah sekalian warga desa Sumberjojo dan sekitarnya, terutama sekali dengan beberapa dari ahli ilm di area ini dan juga DKM Masjid yang semua semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di antara syukur saya adalah dengan memberikan ilmu yang tidak sebegitu banyak ini yang kita miliki, mensyarah atau menjelaskan hadis, dua kalimat hadis Abu Hurairah, kalimatani habibatani ila Rahman, sampai akhirnya insyaallah.
Dan setiap dari kalimat demi kalimat di hadis ini insyaallah akan menjadi pembahasan di majelis ini yang kita sama-sama mohon kepada Rabbis samawati wal ard, kepada Ar-Rahman Ar-Rahim yaitu Allah Azza wa Jalla, agar menjadikan majelis kita ini majelis yang diberkati olehnya, diberikan untuk seluruh yang duduk di majelis ini ampunan, maghfirah, rahmat dan juga pembukaan pintu taubat bagi kita semua, karena kita semua sedang menjalani salah satu dari amalan saleh di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jalla yang mulia, yaitu mengupas ayat ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata beliau, ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah tentangku walaupun satu ayat. Ayat yang dimaksud yaitu ayat syar'iyah. Ketika itu ayat syar'iyah, maka itu mencakup Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh dari hukum-hukum Allah Azza wa Jalla yang berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka semua itu adalah ayat syar'iyah. Karena ayat ini maknanya adalah alamat, yaitu tanda-tanda syariat Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi SAW, saya ulangi hadisnya, kalimatani habibatani ila Rahman, khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ya, hadis yang Masya Allah agung, dan hadis yang semoga membuat kita termotivasi dan terdorong untuk beramal saleh, meskipun mungkin zahirnya sedikit secara lisan dan kalimat, tetapi ini berat secara timbangan amal. Kita mulai dari kalimatani, dua kalimat. Dua kalimat yang akhirnya kita akan tahu subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Habibatani ila Rahman. Kalimat ini kata Nabi SAW memiliki tiga fadilah, memiliki tiga keutamaan. Yang pertama, habibatani ila Rahman, dicintai oleh Ar-Rahman. Yang kedua, khafifatani ala lisan, yang kedua ringan di lisan. Yang ketiga, thaqilatani fil mizan, kendati pun ringan di lisan, maka dia berat di timbangan dan mudah dihafalkan juga, karena kalimatan, dua kalimat saja. Dan dua kalimat ini sering mampir di telinga dan lisan kita. Pertama, fadilah pertama, habibatani ila Rahman, dicintai oleh Sang Rahman. Maka di sini dalam kalimat habibatani ila Rahman, kami ingin mengangkat dua pembahasan. Pembahasan pertama kita kupas dari pendalaman lafal habibatan. Pembahasan kedua di kalimat ini yaitu Ar-Rahman. Habibatan berarti dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang dicintai apa? Yaitu dua kalimat ini, yang otomatis bagi pengucapnya maka dia juga akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan habibatan di sini mencakup apa? Mencakup berarti pemaknaan cinta Allah Ta'ala. Adanya Allah Ta'ala mencintai, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat al-hub dan al-mahabbah, yaitu cinta atau mencintai. Ini di antara sifat-sifat Allah Ta'ala yang mulia, yang juga berlandaskan kenyataannya dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kita ahlu sunnah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat di antaranya mencintai. Baik mencintai sebagian makhluknya atau mencintai sebagian dari perbuatan makhluknya. Allah Ta'ala mencintai makhluknya, di antaranya kata Rabb kita Azza wa Jalla, sebagian makhluknya di antara kata Allah Azza wa Jalla, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah oleh kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai siapa? Orang-orang yang muhsinin. Kalau diterjemahkan muhsinin ini artinya berbuat baik. Itu sangat global. Tapi kalau kita kembali kepada definisi ihsan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka maknanya apa? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah Ta'ala seolah-olah engkau melihat Allah Azza wa Jalla. Dan jika engkau tidak bisa melihatnya, maka Allah melihatmu. Kalau terjemahan kita faham, tetapi kalau didalami kadang-kadang kita enggak begitu faham maksudnya di sini apa. Maka Anda dapatkan sebuah syarah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Sahih Bukhari. Di salah satu penjelasan beliau
tentang definisi ihsan berdasarkan hadis ini. Engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan kita kan enggak bakal lihat Allah sekarang di dunia ini. Lalu bagaimana kita sampai derajat seperti ini? Kalau kita kan mustahil kita melihat Allah sekarang dalam beribadah. Mustahil, berarti kita enggak mungkin dong sampai derajat anta'budallaha ka'annaka tarah. Lalu bagaimana pemahamannya? Maka kata Syekh Utsaimin, derajat pertama dengan derajat kedua ini berbeda. Derajat pertama ihsan yang dicintai oleh Allah adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah Azza wa Jalla. Itu derajat pertama. Derajat kedua, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihatmu. Ini derajat kedua. Kata Syekh Utsaimin, wa bainahuma farqun 'azim. Di antara dua derajat ini ada perbedaan yang sangat besar. Nah, memahaminya begini jemaah sekalian. Memahaminya begini. Level pertama yang paling tinggi dari ihsan, engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ini yang disebut oleh beliau sebagai ibadatul talabi war raja, yaitu ibadah dalam rangka untuk menggapai, mencari, mendapatkan, menemui, menuju, itu ibadah seperti itu. Adapun level yang berikutnya, kalau antum enggak bisa beribadah kepada Allah Ta'ala dengan rasa berharap kepada Allah, menuju Allah, mencari ridha Allah, maka minimal yang kedua dulu deh, yaitu fa illam takun tarahu fa innahu yarak, yaitu yang disebut oleh Syekh Utsaimin, yaitu ibadatul khaufi war muraqabah, yaitu ibadah dalam rangka karena takut sama Allah dan merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Walillahil mathalul a'la. Sini saya kiaskan jemaah. Anak kiaskan. Misal, antum datang ke kajian ini karena memang berharap dapat ilmu. Itu beda dengan antum datang ke kajian ini karena anak kenal sama antum sehingga antum gak enakan di sini. Beda gak? Beda. Beda gak nilainya? Anak ulangi. Antum datang ke kajian ini karena berharap bisa dekat sama ustaz, atau berharap bisa dapat ilmu, mengharapkan sesuatu gitu loh. Ini namanya roja, harapan, tolab, mencari gitu loh. Ya. Itu beda nilainya dengan antum datang ke kajian ini karena anak kenal antum dan anak tahu antum datang apa enggak. Antum kan enggak enak kan jadinya. Coba, nilainya enak gak? Sama enggak? Enggak bakal sama antara dua derajat ini. Gimana? Paham atau tidak coba? Paham atau tidak? Antum nikah karena pengen punya anak, berharap punya anak, punya cinta, punya kasih sayang, menginginkan dia. Beda levelnya dengan antum nikah karena demi menghindari pertanyaan pas lebaran kapan nikah. Ya. Beda gak rasanya? Nikah karena ada roghbah, nikah karena ada keinginan menujunya. Beda rasanya dengan nikah karena karena ditanya mulu ya udah saya nikah. Ayo, beda gak Pak? Ibadah karena pengen mencari ridha Allah betul-betul, mengharap kepada Allah supaya sampai kepada Allah betul-betul, beda rasanya dengan ibadah sebatas karena ya Allah melihat saya. Kalau saya nggak beribadah, ya nanti gimana dong? Nanti masuk neraka. Bagus, ini bagus. Cuman levelnya beda dengan yang tadi, yang pertama, gitu loh. Itu cara memahaminya coba. Gimana? Bisa paham nggak? Siapa yang bisa menjelaskan? Anak kasih parfum ya antum. Ini parfum bibitnya anak ambil dari Saudi. Ayo, fadhol. Siapa yang bisa? Ayo, fadhol. Bisa menjelaskan atau mengulangi contoh tadi. Fadhol, silakan. Bapak, ayo, sok. Atau yang bisa jawab boleh pulang cepat. Ayo. Ayo, fadhol. Ayo, Pak. Ayo. Biar tathbit, biar betul-betul terpatri di pikiran. Ini penting, ilmu ini yang banyak orang enggak paham. Padahal ini berulang-ulang loh. Ihsan berulang-ulang. Tapi ilmu ini, detail ilmu ini banyak orang enggak paham sampai segini. Orang hanya paham engkau beribadah pada Allah seolah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihat Allah, maka Allah melihatmu. Jadi ketika itu salat, gimana ya cara kita seolah-olah kita melihat Allah ya? Nah, kan bingung. Tapi si salat karena kita tuh mengharap, saya berharap pengen sampai kepada Allah, saya berharap menuju ridha Allah dengan ibadah ini, saya berharap saya dapat surga dengan ibadah ini. Itu beda dengan ya saya salat ya karena nanti kalau saya enggak salat dia azab. Nah, kan beda rasanya. Beda. Ada ibadah karena kepingin dengan ibadah karena
khawatir kalau enggak nanti saya kena hukuman. Ayo, ulangin coba siapa? Coba ya, silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya silakan. Contoh saja. Bisa masuk. Ya. Beribadah yang satu sekedar memenuhi kewajiban atau takut karena diazab. Ini yang level mana? Yang level dan yang satu adalah beribadah karena mengharap ridha Allah dan menginginkan Allah. Oke. Ini buat Bapak, fadhal Pak, dapat hadiah dari saya. Tapi saya cium dulu sebentar perpisahan ya. Masya Allah. Ini aroma ini waktu saya pakai juga waktu di Makkah. Silakan Pak, fadhal Pak, fadhal. Atau di estafetkan di satu. Halo. Biar memudahkan beliau. Jazakallah khair atas jawabannya Pak. Baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah oleh kalian. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Baik yang level pertama atau level 2, dua-duanya sama-sama dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya ya derajatnya beda. Maka kalau ketika antum beribadah kepada Allah taala karena antum tuh ada harapan sama Allah, itu tingkatannya ihsan yang level pertama. Tapi kalau antum beribadah nih sholat subuh misalnya, bangun subuh udah dingin, airnya juga dingin. Tapi kalau saya nggak sholat subuh, nanti saya dimurkai Allah. Ya udahlah, saya sholat aja lah. Betul, ini adalah pahala. Allah cinta sama orang ini. Makanya di antara tanda iman dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla yaitu isbaghul wudu fil makarih, yaitu menyempurnakan wudu pas lagi saat-saat sulit seperti kedinginan. Itu betul levelnya tinggi itu, tapi tidak setinggi orang yang dia memang udah siap prepare habis tahajud, kemudian menunggu waktu subuh, sholat, kemudian qobliyah di sini karena memang betul-betul berharap sama Allah. Ya beda levelnya. Maka sekarang coba tingkatkan level ibadah kita karena ada yang keinginan sama Allah gitu loh. Bukan karena hanya kalau saya nggak melakukan ini, ntar dikutuk loh saya. Nggak, bukan cuma itu aja. Tapi saya melakukan ini karena menghindari dosa dan juga karena pengen dapat pahala. Coba begitu. Ya siaplah insyaallah ya. Insyaallah. Maka Allah mencintai orang-orang seperti ini. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta dan juga mencintai. Tapi yang dicintai adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat itu, yaitu muhsinin, sabirin, mukminin dan seterusnya. Tawabin, ya, kemudian mutatahhirin, yang sering bertaubat, yang sering bersuci. Allah cinta dengan orang-orang seperti itu. Ya, ini menunjukkan apa? Kalimatan habibatan, dicintai dua kalimat ini. Nah, yang dicintai oleh Allah baik dua kalimat tersebut ataupun pelaku atau pengucap dua kalimat tersebut. Ya, kalau di kajian ini mungkin tadi judulnya dua kalimat, dikira dua kalimat syahadat ya Pak. Padahal yang saya maksud adalah subhanallahi wa bihamdi subhanallah azim. Ya. Jadi kalimatan habibatan, dicintai oleh siapa? Oleh Ar-Rahman. Habibatani ilar Rahman, dicintai oleh Ar-Rahman. Siapa itu Ar-Rahman? Allah Azza wa Jalla. Dan lafal Ar-Rahman ini adalah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang padanya terkandung makna sifat dari Ar-Rahmah, yaitu kasih sayang. Makna sifat dari Ar-Rahmah, dan Ar-Rahmah, kasih sayang, adalah sifat di antara sifat-sifat Allah secara zat pada Allah Azza wa Jalla atau secara perbuatan Allah Azza wa Jalla. Dari lafal Ar-Rahmah maka akan juga ada nanti darinya itu ada dua nama Allah Azza wa Jalla, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam hadis Habibatani ilar Rahman. Sementara ada juga nama Allah di antara nama yang mulia yaitu Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Juga Allah Subhanahu wa taala kerap kali menyebutkan baik lafal Ar-Rahman maupun lafal Ar-Rahim, yaitu di beberapa ayat. Seperti firman Allah Azza wa Jalla di surah Al-Baqarah, yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat lain Tawwabur Rahim, Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Ya. Apa bedanya Rahman dengan Rahim di sini? Ulama berbeda pandangan mengenai itu, tetapi yang masyhur dan dikatakan oleh sebagian dari ulama, dan ini yang lebih sahih insyaallah, bahwasanya Ar-Rahman itu khusus
nama Allah Azza wa Jalla. Adapun Ar-Rahim, manusia bisa ternamakan dengannya. Ar-Rahman khusus itu nama Allah. Maka seorang manusia tidak boleh nama Rahman gitu aja. Dan jangan manggil manusia Rahman gitu aja. Melainkan Abdur Rahman boleh, Saifur Rahman boleh, atau lainnya Amatur Rahman boleh, dan seterusnya dinisbatkan kepada Ar-Rahman. Tapi kalau namanya Rahman doang, maka enggak. Karena Rahman saja itu khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, cuman orang Indonesia ini kan urufnya kadang-kadang nama itu entah disingkat, entah diselewengkan. Rahman jadi Maman gitu kan. Rahim jadi apa gitu. Muhammad jadi namanya jadi disingkat, Mamat dan seterusnya. Ya, Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim, manusia tersifati dengan Ar-Rahim juga kadang ya, Rahim, penyayang. Tapi manusia tidak tersifati dengan Rahman. Karena Rahman ini lebih luas. Ya, kata ahli tafsir, sebagian ahli tafsir mengatakan Ar-Rahman alladzi rahima kafata khalqih. Rahman itu adalah yang menyayang atau yang merahmati seluruh dari makhluknya. Jadi sifat rahmat pada Allah Azza wa Jalla melalui nama Ar-Rahman itu mencakup seluruh makhluk. Manusia, jin, binatang, malaikat. Mencakup seluruh makhluk. Seluruhnya. Hatta walaupun manusia itu kafir, maka dia tetap mendapatkan rahmat secara umum karena Allah itu Ar-Rahman. Kalau enggak ya enggak bisa nafas itu orang kafir. Kalau enggak dapat rezeki itu orang kafir. Maka seluruh rezekinya orang-orang kafir, muslim, binatang itu semua adalah refleksi dan efek dari sifat dari nama Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim maka ini lebih khusus. Adapun Ar-Rahim ini lebih khusus. Dikatakan oleh para ulama tafsir, "War-Rahimu khasun fi rahmatihi li'ibadihil mu'minin." Adapun Rahim maka itu khusus dalam segi rahmatnya untuk hamba-hamba yang beriman saja, baik dunia maupun akhirat. Sebagian ulama mengatakan, di antara Ibnu Qayyim dan lainnya mengatakan, adapun Rahim maka itulah mencakup rahmat, sifat rahmat yang menyambung kepada yang dirahmati. Adapun Rahman mencakup sifat rahmat yang secara umum kepada siapapun walaupun tanpa ada ketersambungan dengan Rabbul Alamin. Adapun Rahim maka ini rahmat yang khusus, makanya khusus untuk orang beriman. Karena orang beriman ketika mereka dirahmati ada sisi ketersambungan dengan Allah Azza wa Jalla. Itu Rahim. Itu Rahimnya Allah Azza wa Jalla, yaitu Rahim nama Allah Azza wa Jalla. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, habibatani lir-Rahman, yaitu yang dicintai oleh Sang Ar-Rahman, oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW menyebutkan di sini dengan nama Ar-Rahman, bukan dengan Ar-Rahim. Kemudian jemaah sekalian, setelah kita mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki sifat al-hub dan al-mahabbah, cinta dan mencintai, juga Allah Azza wa Jalla memiliki sifat rahmat yang terkandung itu pada nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mari kita menuju ke kalimat berikutnya. Habibatil Rahman khafifatani fil mizan. Khafifatani 'alal lisan. Ringan di lisan, khafifah. Ringan. Ya, lafal khafif itu ringan. Lisan. Ya, dua pembahasan di sini. Pembahasan tentang khafifah, ringan. Ya, di lisan. Lisan pembahasan kedua di kalimat ini. Khafifah itu kecil, ringan, sedikit, ringan. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW di hadis beliau tentang musibah, tentang bala. Wal mar'u wa innamal bala'u 'al mar'i 'ala hasabi dinihi, atau kama qala Nabi SAW, yaitu balanya seseorang sesuai dengan bagaimana agamanya, itu imannya. Fa in kana fi dinihi salabah zida fi bala'ih. Kalau misalnya di imannya atau agamanya itu ada ketebalan, tebal imannya naik itu, maka Allah tambahkan ujiannya. Jadi Allah tambahkan ujian orang beriman. Makin beriman makin diuji. Makin beriman makin diuji. Ya. Kemudian wa in kana fi dinihi riqqah. Kalau misalnya di iman atau agamanya itu riqqah, tipis, khuffifa anhu, maka diringankan khifah, khafif.
diringankan ujiannya. Jadi orang kalau misalnya imannya tipis, itu ujiannya tuh ringan sebenarnya. Gitu, ya, ringan. Khufifa, jadi khafifatani fil lisan, yaitu ringan ala lisan, ringan di lidah. Ya. Al-lisan lidah. Ya. Ini tidak perlu dibahas, kalau lidah semua orang tahu lidah ya. Kita semua punya lidah. Namun dari seluruh amalan ikhwan, dari seluruh amalan, yang paling ringan justru yang paling mudah dilupakan. Dari seluruh amalan, yang paling ringan justru yang paling mudah dilupakan. Iya. Paling mudah dilupakan. Kalau kita lihat kebanyakan dari orang untuk zikir susah. Untuk menyebut astaghfirullah itu butuh momentum khusus baru dia astaghfirullah. Seperti ngelihat muka orang jelek, astaghfirullahaladzim. Ngelihat setan, astaghfirullahaladzim. Ngelihat tabrakan, astaghfirullahaladzim. Tapi ketika nggak ada apa-apa, nggak pernah dia istighfar. Ada yang lagi dia hutang, astaghfirullahaladzim. Padahal ya, dia harus taubat memang. Ya. Atau la ilaha illallah. Kapan nunggu momentum? La haula wala quwwata billah, nunggu momentum. Ngelihat anak bandel, la haula wala quwwata billah, nih anak nih. Nah baru tuh bilang la haula wala quwwata billah. Tapi di keseharian biasa nggak ada apa-apa, nggak pernah zikir. Walaupun ya bagus sih, mendingan lah daripada ngomong jorok, ya mendingan itu ya. Tapi kan kita mukmin muslim itu kan dituntut untuk uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Yaitu banyak-banyaklah kalian berzikir pada Allah Azza wa Jalla, zikir yang banyak. Dan bertasbihlah kalian pagi dan petang. Ya, bukrah pagi wa asila, zikir pagi petang. Kita diperintahkan untuk itu. Dan di antara zikir yang paling Allah cintai, zikir tasbih. Yang nanti akan ada subhanallah bihamdi subhanallah azim. Nah, khafifatani ala lisan, yaitu ringan di lisan, tapi justru yang paling ringan itu zikir, itu ibadah paling mudah, justru itu yang paling berat dan paling dilupakan. Kenyataannya begitu. Ini mungkin daerah sini saya tidak bisa mengetahui bagaimana keumuman masyarakat sini, tetapi kalau kita di perkotaan, kita bisa melihat cerminannya bagaimana. Anak-anak muda sekarang ngomong jorok lebih mudah dibandingkan zikir. Ketika antum bilang insya Allah di perkotaan itu sudah dianggap alim. Tapi kalau antum bilang ngomong jorok yang dipoles omongan diperhalus tapi ngomong jorok itu dianggap gaul. Nggak baru ngomong subhanallah itu sudah dianggap masya Allah antum ke agama gitu loh. Kalau cuma subhanallah doang. Ya. Sebagian dari emak-emak latah baik di kampung atau di kota misalnya, kaget nyebutnya ayam. Kenapa nggak istighfar atau apa yang lain gitu? Banyak orang latah itu memelihara kelatahannya dengan omongan yang tidak bermanfaat atau omongan jorok. Sengaja. Dan bisa jadi latah tersebut memang dari syaitan. Bisa jadi. Seandainya dia meminta pada Allah Azza wa Jalla untuk sembuh dari latahnya, Allah berikan kesembuhan. Tapi sebagian orang memelihara latahnya itu kemudian malah justru ngomong jorok dengan latahnya itu. Kadang-kadang disengaja. Na'udzubillah min dzalik. Jadi lisan itu harus dijaga. Lisan ibadah paling mudah lisan. Tapi justru maksiat yang paling mudah juga maksiat lisan. Sebagaimana di kajian kemarin subuh kan kita sebutkan. Ya bahwasanya maksiatul lisan fakihatul insan. Maksiatul lisan fakihatul insan. Maksiat lidah, maksiat lisan itu adalah bebuahannya manusia, yaitu santapannya manusia. Karena ketika kita itu makan buah, apalagi buah yang sudah diserpih, dipotong-potong, melon, pisang, bukan pisang apa namanya, buah yang dipotong apa aja Pak? Melon, semangka, atau anggur, atau leci, atau kelengkeng apa kelengkeng? Kelengkeng ya. Tengkleng apa tengkleng yang benar Pak? Tengkleng, oke. Ya. Nah, tapi tengkleng itu beda lagi itu ya. Nah, kelengkeng dan misalnya itu kan sekali makan terus, kuaci sekali makan terus. Nah, namanya kita tuh kalau ngobrol hasaidil alsun yang buruk, yaitu hasil pancingan lidah yang buruk, itu seperti fakihatul insan, yaitu yang disukai dari buah-buahan itu. Makan
makan lagi. Ya gitu kan, riba lagi. Apalagi kalau kita merasa benar. Apalagi kita ribahin orang yang kita benci. Itu paling cepat itu. Kalau bisa, enggak cuma riba, kalau bisa fitnah, nuduh kok bisa. Tambahin, ditambah-tambahin, akhirnya makin besar. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Lihat bagaimana adanya seseorang yang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW melihat ada seorang dalam mimpinya, seseorang yang dia di semacam sungai, ya, yang mana dia di tepi sungai itu ada seseorang yang membawa batu dan kemudian dia berenang, dan setiap dari dia ke samping sungai tersebut, orang yang memegang batu itu menyuapi orang yang sedang berenang itu. Dia ngangak dulu, kemudian disuapin mulut dengan batu. Terus berenang lagi, terus hilang batunya, balik lagi, terus batu terus. Atau ada seseorang, bukannya itu pelaku riba sepertinya. Ada seseorang yang Allah siksa dengan apa? Yaitu dengan namanya yaitu kilab, yaitu kaitan yang buat kalau misalnya antum jagal binatang, terus kemudian antum gantung, itu kan ada pengaitnya itu dari besi, itu kaitan itu. Kalalib itu ya, itu dalam bahasa Arab kalalib jamak dari kilab. Nah itu dikait gitu, dari kaitan itu ditarik dari rahang bawah sebelah kanan, terus sampai ke tengkuk, seret dibalik. Terus dari lubang hidung, seret ditarik. Terus dari mata, seret ditarik. Kemudian setelah ini selesai semua ditarik itu, yaitu disobek semuanya, baru yang sebelah sini. Seret dirobek sampai ke tengkuk. Sebelah sini dirobek sampai ke tengkuk. Terus ini dirobek sampai ke tengkuk. Dan ketika ini dilakukan ini mulai sembuh lagi, dilakukan serupa lagi. Begitu. Ini sembuh lagi, dilakukan serupa lagi, gitu seperti itu. Maka apa itu gerakan seperti itu? Kata dua malaikat yang mengantarkan Nabi di mimpi itu, ini orang keluar dari rumahnya, kemudian dia memberikan yakdzibu kizbatan, yaitu mensuarakan atau memberikan suatu kedustaan yang tablughul afaq, yaitu kedustaan itu sampai kemana-mana, ke penghujung desa, ke seluruh desa. Dia ngomong bohong, ngefitnah orang, atau ngomong bohong, berita bohong, itu sampai semua orang mendengar itu semua. Maka itu jazanya, gara-gara lidah. Kalau sekarang nggak pakai lidah, pakai jari aja sekarang gampang. Malah lebih masif lagi efeknya atau sebarannya. Na'udzubillah min dzalik. Boleh jadi seseorang nge-share sesuatu, orang Sumberjo nggak ngerti, tapi bisa ngerti orang dari mana-mana. Ternyata berita hoax ini sampai kemana-mana. Hati-hati itu. Gara-gara apa? Lisan. Padahal bagi sebagian orang tuh ringan. Lidahnya ringan, cuma ngomong gitu doang, bohong. Tapi sampai seperti itu azabnya. Syuf, lihat betapa adanya orang untuk zikir dengan lisan keberatan, tapi justru riba atau bohong dengan lisan dimudahkan. Auzubillahi min dzalik. Suatu ketika Nabi SAW berjalan di dua kuburan atau melewati dua kuburan. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Kedua pemilik kubur ini sedang diazab, dan tidaklah keduanya diazab untuk hal yang dianggap besar. Dianggapnya apa? Ringan. Di antaranya salah satunya apa? Wa kana yamshi bin namimah. Yaitu orang ini yang salah satu penghuni kubur ini diazab gara-gara dulu ketika hidup yamshi itu berjalan, bin namimah, dengan namimah. Orang yang suka ngadu domba itu mesti suka jalan selancar kemana-mana. Perhatiin aja, kalau misalnya ada warga siapapun itu di desa manapun itu, baik ibu-ibu atau bapak-bapak yang mentalnya kayak ibu-ibu, nah itu kadang-kadang jalan kemana-mana ke tetangga-tetangga cuman buat ngegosip dan ngadu domba rumah tangga orang. Karena dia sering jalan kemana-mana, atau selancar info di WhatsApp atau di mana-mana, pengen tahu, kepoin orang lewat WhatsApp atau semisalnya untuk madu domba. Itu kan enak, ketika madu domba tuh enak. Iya ya bu ya, emang dia kayak gitu orangnya. Iya, wah diomongin dia, masya Allah.
Enak, fakihatul lisan, fakihatul insan. Enak kayak makan buah, enak, ketagihan terus-menerus. Tapi enggak sadar kalau itu nambung dosa. Ya. Maka khafifatani 'alal lisan. Namun kendatipun kalimat ini khafifatani 'alal lisan, tapi dia tsaqilatani fil mizan. Melainkan kalimat ini berat di timbangan, berat di timbangan. Nah, di sini kita akan membahas masalah timbangan di hari kiamat, mizan. Ya. Berapa menit lagi jemaah Isya? Di sini metodenya gimana Pak Bapak sekalian? Apakah ba'da azan dilanjut kajian atau lanjut kajian ba'da azan sampai iqamah? Biasanya gimana? Nah, iqamat selesai. Oke, baik. Selesainya berapa menit saat kira-kira? Atau terserah anak atau terserah jemaah atau sebatuk-batuknya antum aja ya. Kalau antum batuk berarti tanda-tanda suruh selesai gitu ya. Ya, 3 menit lagi kita azan insyaallah. Pembahasan kita kali ini thaqilatan fil mizan, tentang mizan di hari akhir, neraca, timbangan di hari akhir. Itu hak. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan itu hak terjadi, ada karena memang ada hadisnya dan ayatnya. Namun sekarang yang menjadi perbedaan pendapat di antara ulama Ahlussunnah adalah yang ditimbang nanti itu apa gitu loh. Ada beberapa pendapat dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang hal itu. Ada yang mengatakan bahwasanya yang ditimbang, pendapat pertama, yang ditimbang tuh amalannya. Itu satu. Pendapat kedua, yang ditimbang adalah pengamalnya, yaitu orangnya. 2. Itu pendapat kedua. Yang ketiga, yang ditimbang adalah suhuf, yaitu catatan amalnya. Itu semua ada dalilnya. Pendapat pertama, yang ditimbang amalnya. Kalau yang ditimbang amalnya, yaitu hadis ini. Kalimatani habibatani lir rahman, khafifatani lil lisan, thaqilatani fil mizan, berat di timbangan, yaitu kalimat ini, amalan kalimat ini. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Baik, kita akan lanjutkan setelah azan insyaallah taala. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan tentang apa yang ditimbang di hari kiamat. Pendapat pertama yaitu yang ditimbang adalah amalan. Di antara hadis yang mendukung pendapat ini yaitu hadis yang kita bahas. 2 kalimat yang ringan, yang dicintai oleh Ar-Rahman, ringan di lisan dan berat di mizan. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Kemudian dalil berikutnya yaitu hadis Abu Darda, kata Nabi SAW, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan daripada akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu amalan. Maka ketika Nabi SAW mengatakan ini menunjukkan bahwa saya akhlak yang berupa amalan saleh, akhlak baik ini itu ditimbang. Ini pendapat pertama ya. Pendapat kedua bahwasanya yang ditimbang adalah amil, yaitu pengamalnya, orangnya ditimbang. Di antara dalil atau hadis yang mendukung pendapat ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azim as-samin yaumal qiyamah, la yazinu 'inda Allah janaha ba'udah." Akan datang nanti seorang yang besar, samin, gemuk sekali dia pada hari kiamat. Tidaklah di sisi Allah dia ditimbang sepadan dengan sayap nyamuk. Jadi besar tubuhnya, namun karena komponen tubuhnya ini enggak ada amalan sama sekali, maka besar tubuhnya ditimbang, maka dibandingkan sayap nyamuk itu sepadan, bahkan enggak sampai sayap nyamuk mungkin. Maka ini menunjukkan, dengan pemahaman hadis ini menunjukkan bahwasanya tubuh orangnya itu ditimbang. Dan tubuh orang itu menjadi representatif atau perwakilan dari amalan yang dia kerjakan. Ya, ini sini bukan masalah berat badan atau ringan badan sekarang. Dari badan tersebut apa amalan yang telah Anda lakukan, maka di situ menjadi perwakilan badan. Kemudian juga hadis yang mendukung pemahaman bahwasanya yang ditimbang adalah jasad manusia ini, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana kita tahu Abdullah bin Mas'ud itu beliau memiliki daqiq as-saqain, yaitu betis yang tipis,
kurus sekali beliau. Ya. Suatu ketika tersingkap betisnya itu karena ada angin yang menerpa, ya fadhahikal qaum minhu, maka orang-orang pada ngetawain betis itu. Satu sisi ya wajar karena ngetawain sesuatu yang aneh gitu bagi mereka, ya kadang maklum ya, betisnya kecil terus diketawain sama sebagian sahabat. Maka kata Rasulullah SAW, mimma tadhakun, kalian ketawa, kenapa kok kalian ketawa? Kata para sahabat yang menertawai, ya Nabi Allah, min diqqati saqaihi, ya Rasulullah, kami itu ketawa gara-gara itu betisnya Ibnu Mas'ud tipis banget. Maka kata Nabi SAW, walladhi nafsi biyadih, lahuma athqalu fil mizani min Uhud. Demi zat yang jiwaku di tangannya, kedua betis Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat dibandingkan di mizan hari kiamat ini, lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Karena amalannya banyak dengan jalan kakinya beliau itu radhiyallahu anhu. Itu pendapat kedua. Pendapat kedua apa tadi? Yang ditimbang? Pengamalnya, amilnya, jasadnya, ya. Pendapat ketiga yang ditimbang adalah as-suhuf, yaitu catatan amal. Ini pendapat ketiga. Yaitu hadis bitaqah, itu seseorang memiliki lembaran-lembaran yang banyak sekali, yang itu 99 lembar, semuanya dosanya dia semua tuh. Namun ada satu kartu bitaqah, cuman kartu doang, dan itu bertuliskan la ilaha illallah. Nah, kemudian itu final card gitu, kartu terakhirnya orang ini. Yang mana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pemahaman untuk hadis ini adalah dia memang punya dosa yang selangit, banyaknya luar biasa, lembaran dosanya itu sampai sebegitu banyaknya, berlembar-lembar banyak sekali. Namun diendingkan olehnya dengan taubat kepada Allah dan syahadat. Maka kemudian pada hari kiamat, ya termaktublah suhuf sayyiat dia, yaitu lembaran amalan buruk dia, ya tertulis dan disebarkan kepadanya, dibaca olehnya, ditaruh di timbangan kemudian lembaran-lembaran buruk itu, dan kemudian di salah satu kifah, di salah satu telinga neraca ditaruh bitaqah lo, bukan suhuf, bitaqah lo. Itu cuma kartu kecil la ilaha illallah, karena taubatnya dia ketika itu, taruh ternyata ini lebih rajih, ini lebih kuat, maka menang. Ya, menanglah yang taubatnya dia, menanglah la ilaha illallah, menanglah kalimat la ilaha illallah tersebut. Ya. Ini menunjukkan pendapat ketiga, yaitu bahwasanya yang timbang adalah apa? Catatan amal atau lembaran amal. Namun wallahu alam. Sebagian ulama berpandangan ketika semua ini ada hadisnya, maka boleh kita katakan semuanya masuk dalam timbangan. Baik amalannya, baik orangnya, baik catatan amalnya. Gitu. Siapa di sini yang bisa menyebutkan apa aja yang ditimbang dan sebutkan global dalilnya? Akan saya berikan minyak wangi lagi dari Saudi juga insyaallah. Ayo, siapa? Simple aja Pak, nggak usah kepanjangan. Apalagi dengan bahasa Arabnya nggak usah, karena emang nggak bisa sepertinya. Jadi cukup jawaban simple aja. So, apa yang ditimbang di hari kiamat? Siapa yang bisa jawab? Fadhal. Jangan takut Pak. Mana? Satu, amalan. Dari mana Bapak tahu? Jangan bilang dari saya. Enggak, maksudnya tadi kan saya kisahkan dalilnya. Amalan. Dalilnya bagaimana? Global aja Pak. Misalnya dalilnya apa gitu. Enggak tahu enggak apa-apa. Bilang aja enggak tahu enggak apa-apa Pak. Oh enggak tahu ya wes. Yang kedua apa? Yang kedua? Selain amalan yang masuk timbangan, kedua? Jasad pengamalnya, orang yang beramal. Oke. Dalilnya? Yang enggak tahu ya enggak apa-apa. Bagus. Yang ketiga? Catatan amalnya. Dalilnya enggak tahu juga kan? Oke. Apa kasih separuh aja Pak ya? Tutupnya aja, Masya Allah. Bisa tolong Pak diestafetkan gitu. Pastikan sampai ke sana, nanti takutnya dibajak di tengah jalan. Oh, langsung disampaikan, Masya Allah. Ya, jazakallah khair. Terima kasih Pak. Baik, sekarang kemudian kalimat ini apa? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Apa artinya? Maha suci Allah, subhanallah bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih
Artinya maha suci Allah dari segala aib dan kekurangan. Bihamdi dengan penyertaan pujian buatnya. Gitu, itu maknanya. Saya ulangi. Nanti saya tes nih Pak. Hati-hati, dapat hadiah lagi insyaallah. Ini mumpung malam ini saya pulang ke Jakarta, jadi udah perpisahan, kita kasih ya kebaikan. Subhanallah bihamdi artinya maha suci Allah dari segala aib dan kekurangan. Bihamdi dengan penyertaan pujian terhadap Allah Azza wa Jalla. Oke, itu maknanya. Saya ulangi supaya bisa jawab nanti yang mau jawab nih. Subhanallah bihamdi. Subhanallah artinya maha suci Allah dari segala aib dan kekurangan. Wa bihamdi serta apa? Penyertaan apa? Pujian untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, itu sudah subhanallahil azim, subhanallahil azim. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung dari segala aib dan kekurangan. Gampang enggak, Pak? Oke. Siapa yang bisa menerjemahkan dengan baik seperti yang tadi insyaallah dari subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Saya kasih lagi parfum. Saya sediain kok. Tenang, saya udah mencanangkan ini semua. Sok, siap. Silakan. Ayo Pak. Enggak berani? Jangan sampai saya lagi yang jawab. Silakan. Subhanallah bihamdihi. Maha suci Allah dari segala aib dan Enggak boleh nyontek. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala aib wa bihamdi dan kami memujinya. Sebentar, ulang Pak, ulang. Subhanallah bihamdi dari apa? Maha suci Allah dari Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala aib dan segala puji baginya. ya. Saya tumpahin sedikit Bapak kalau bisa. Aib dan kekurangan. Min kulli aibin wa naqsin, dari segala aib dan kekurangan. Oh, nggih. Seraya memujinya gitu. Iya. Ya. Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung dari segala Maha suci Allah yang maha agung dari segala keburukan, dari segala aib dan keburukan. Dan keburukan atau kekurangan. Ahsan, jazakallahu khair. Salam disampaikan. Jazakallahu khair. Makasih Pak. Ya. Jadi untuk Bapak juga adalah dari saya, kalau Bapak buat Bapak ini buat Bapak, karena sudah menjadi pengantar kebaikan. Ya. Dapat rezeki dari Allah yang tak terduga ini kali, masya Allah. Rezeki dari Allah yang tak terduga. Ya. Taib. Iya, pengantar kebaikan. Taib. Apa biasanya nggak ada tanya jawab kan insya Allah ya? Ada tanya jawab nggak kira-kira? Ada yang bertanya? Sepertinya tidak ada. Boleh bertanya, tapi kalau saya bisa jawab, saya minta parfum. Insya Allah tidak ada yang bertanya. Ya, mudah-mudahan kita cukup sampai sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih kepada seluruh dari warga desa Sumberjo dan sekitarnya yang alhamdulillah terhusnudzon untuk datang ke masjid ini untuk menerima kajian ini. Semoga pada waktu nanti kita akan bertemu kembali di waktunya yang Allah kehendaki insyaallah taala. Jazakumullah khair jazaa wa barakallahu fikum wa fi ahlikum wa ailatikum wa ulumikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.